Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara semuanya. Coba tepuk tangan dong di sini coba. Ya Allah. Iya saya tahu kita berpuasa, sepi, lemes, tapi kan enggak dong, jangan ya teman Mara, langsung aja nih. Ini kan yang kalian nanti ini yang kalian tunggu-tunggu, the one and only Ziva Magnolia. Tepuk tangan dong, Allahu Akbar. Lagi pada videoin ya, oh jadinya iya, nggak kan tepuk bisa. tangan. Makanya videonya nanti aja setelah tidak ada lagi saya suruh tepuk tangan. Ini padahal udah saya bayar Teteh. Udah saya bayar. Saya tuh jadi memang selain penyiar di Bandung ini adalah agen penonton bayaran. Ini bohongan pasti kan? Oh iya dong. Karena aku gampang percaya. Oh gitu. Makanya sering disakitin. Zodiaknya apa kalau boleh tahu? Pisces. Memang Pisces itu P-nya itu percaya. Aduh, selamat siang Teteh. Selamat siang. Seneng tadi katanya dipanggil Teteh. Kenapa emang? Aku nggak tahu, aku ngerasa kayak ya ampun gemes banget. Oke. Lucu aja, suka dipanggil Teteh. Sama cowok Sunda mungkin ada. Gimana Teteh Ziva ini melihat cowok Sunda? Manis-manis banget lagi. Manis-manis banget. Terima kasih. Oh begitu. Enggak, kalau ini hitungannya udah bukan cowok Sunda Teteh, bapak-bapak Sunda ya. Kalau yang cowok Sunda ada di sana yang lagi videoin, nah itu cowok Sunda kayak gitu. Tapi harap diingat ya, tidak semua cowok Sunda kayak AA Ariel. Ya, iya. Tidak semua. Ada yang tidak seperti Boril ada. Iya. Aduh, Teteh tadi kita sempat ngobrol off air nih teman Mara. Jam berapa tadi dari Jakarta Teteh? Aku sih jam 5:30 pagi. Jam 5:30. Pengen tahu rumah. Dong tipsnya kok jam 5:30 dari rumah langsung ke Bandung kok masih bisa seger tuh gimana? Itu sih sebenarnya yang penting bisa acting aja. Bisa acting. Acting aja, kita segerin aja mukanya. Oh iya, karena Pisces P-nya itu fake. Kan orang Sunda. Maksa ya. Orang Sunda. Iya, orang Sunda. Berarti aku Jipa. Orang Sunda mah nggak bisa ngomong V ya, nggak bisa ngomong Z. Z mah jadi jet Teteh di sini mah. Jadi cepet jet. Gitu. Ih, cakep. Jam 5:30 langsung mendarat di Bandung ya. Tadi ada beberapa podcast dulu dan segala macam. Pengen nanya dong, terakhir kali seorang Ziva ke Bandung sebelum ini kapan? Ingat nggak? Ingat dong. Kapan? Minggu lalu. Kerjaan juga? Enggak, liburan aja. Jadi papaku dinas, terus aku lagi libur, terus aku ya udah aku ikut aja karena aku emang suka itu sama Bandung. Oke, pengen tahu nih karena katanya sesuka itu sama Bandung. Coba kasih tahu kita 3 tempat yang setiap ke Bandung tuh pasti seorang Teh Ziva ini selalu ke sana, atau tiga tempat di Bandung yang membekas deh di hati seorang Jipa. Aku ke Braga. Ke Braga. Terus biasanya aku tuh sering banget ke PVJ ya. Ke PPJ. Iya PPJ. PPJ. Oh, jadi di antara banyak mall di Bandung ini mall favoritnya itu PPJ. Oke. Terus apa ya? Jadi ada satu tempat dia tuh, ini sebenarnya yang berbekas itu ada satu tempat dia kayak semacam hotel bukannya? Apa tuh? Pokoknya kayak di depannya tuh ada tempat makan, tapi tempat makan sehat gitu. Di depannya ada tempat makan sehat. Iya, aku kayaknya ada ya wood-woodnya gitu deh. Oh ini, coba cari tahu. Coba ini yang magang cari tahu. Coba nanti cari tahu aja, nggak apa-apa, nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Pokoknya itu tempat yang aku suka. Oke, ya pokoknya tempat itu yang membekas lah ya. Kalau makanan khas Bandung nih, favoritnya Jipa. Aku suka seblak. Seblak. Anda ingin suara Anda merdu? Makanlah seblak. Yes. Seblak kan ada banyak tuh Teh variannya. Ada seblak tulang, seblak sosis, seblak DOG seblak gitu. Seblak yang mana? Seblak yang ini aja sih, yang apa namanya, mie, sosis gitu-gitu. Oh seblak kerupuk. ininya, seblak biasa ya. Iya seblak biasanya, bukan yang ceker gitu-gitu. Iya, nah itu ada juga tuh. Berarti kalau mau bawain seblak jangan pakai ceker. Ya. Seblak biasa aja. Seblak biasa. Banyakin kerupuk ya. Hidup micin. Yes, I love micin. Itulah yang membuat suara Ziva bisa riff and run. Bisa begitu Teh. Itu ternyata seblak itu. Betul. Ada tempat seblak tersendiri nggak Teh di sini yang Teteh mungkin rekomendasi? Kayaknya semuanya ada enak deh. Oke. Semuanya aku suka.
Sama satu lagi deh. Apa tuh? Mie apa namanya? Mie kocok. Mie kocok. Mie kocok. Aku jadi lupa, tau nggak gara-gara aku pernah sempat nge-story, terus aku tulisnya mie kocak, terus aku tadi mau ngomong mie kocak. Karena memang minyak kocak karena ada komeng kebetulan ya. Jadi kocak gitu. Kalau nggak ada komeng ada adul. Warawiri, weh gitu. Ya ampun, spontan. Ada. Jadi kalau mau bawain ya, silakan bawain mie. Nah, tingkat kepedesannya nih Teh, itu kan 2 makanan dengan intensitas sambal yang bisa kita atur. Betul. Kalau aku tuh nggak begitu bisa pedes, tapi suka pedes. Nggak begitu. Oh, mungkin ada di saat-saat tertentu yang gue mau nyanyi nih jadi pedesnya agak kurang gitu. Bukan, jadi emang aku sebenarnya suka nih, tapi nggak bisa karena nggak kuat. Oh, tapi jadi, pengen. Tapi suka, iya. Oke. Jadi gimana tuh? Mending kalau mau beliin sambelnya dipisah gitu bilang. Nah, terus Setuju. kalau sambelnya dipisah. Betul. Jadi Teh Zivanya bisa nyocolin sendiri. Benar, terus kalau mau bawain jangan cuma buat Ziva, di sini ada 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada banyak. 10 lah lumayan 10 kan. lah, Walaupun boleh. masih jauh ke jam buka setengah hari, bolehlah bawain ya. Kalau saya boleh pesen seblak Sultan nggak Jalan Sultan? Oh, ngelunjak ya. Udah minta Itu bawain. seblak paling enak di situ. Enggak, kalau saya yang kan selera ya, yang kayak gitu. Kalau selera saya itu seblak, namanya gitu. aja seblak Sultan. Yang jualnya Raffi Ahmad kebetulan. Begitu. Kalau nggak Raffi Ahmad, Andre Taulani. Sultan semua. Sama-sama Sultan, Sultan. ya. Enggak, seblaknya ada di Jalan Sultan, pasti tahu lah. Itu Jalan Sultan Agung, seblak Ya Sultan ampun. Agung ya. Aduh, Teh Ziva akhirnya mampir juga ke sini ya, ke Mara FM. Ini Iya. pertama kali ya. Betul, ini pertama kali. Terima kasih banyak. PW banget tempatnya, nyaman. Memang sengaja saya siapkan. Ini tuh tadinya nggak gini Teh. Tadi gimana tuh? Jadi saya kerahkan jin untuk tolong kamu bikin nyaman. Nah, Karena Pisces itu P-nya itu, penyaman. nah itu. Aduh, Teteh, karena ini adalah Teh Ziva pertama kali datang ke Mara FM, pertanyaan ini selalu saya ajukan ke orang-orang atau ke penyanyi-penyanyi yang datang pertama kali ke Mara FM. Oke, apa Teh tuh? Ziva, nama lengkapnya siapa? Ziva Magnolia. Hanya 2 itu aja, misalnya nggak ada Ziva Magnolia Nur Aini apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Oke, di kalau akte begitu itu. Teteh termasuk orang yang tahu nggak sih arti nama sendiri? Karena Magnolia tuh rare tuh, kayaknya kalau di search hanya dia doang yang punya. Aku tahu arti Apa tuh? namaku. Ziva tuh apa? Jadi Magnolia sebenarnya apa? Ziva itu diambil dari bahasa Ibrani, artinya baik sekali. Oh, oke. Tapi juga ada arti lainnya, yaitu cahaya. Mhm. Kayak light gitu. Norman Kamaru bukan cahaya. Cahaya. Oke. Terus? Oke, next. Magnolia ini sebenarnya ngambil nama bunga. Bunga Oke. Magnolia, pakai I, bukan pakai Y. Kalau Oke. namaku kan pakai Y. Pakai Y, ha-ha. Jadi pertama kali kenapa bisa ngambil Magnolia? Karena mama aku itu pernah nonton salah satu kayak film Broadway gitu. Oke. Nama karakternya itu Magnolia. Dan dia tuh kayak penyanyi Broadway gitu. Si Magnolia Si ini. Magnolia ini Oke. panggilannya Noli dulu. Noli. Iya. Kalau Teteh sendiri dipanggilnya apa? Kalau siapa? Aku. Heeh. Aku dipanggilnya Ziva aja. Oh, kirain Noli juga. Bukan. Jadi diambil Magnolia itu dari situ, tapi sebenarnya arti Magnolia itu adalah nama bunga. Oke, salah satu varian bunga lah ya, salah satu Iya, jenis bunga. Berarti kalau digabung perempuan yang baik sekali yang seperti bunga. Jadi emang harus disiram terus ya teman Mara ya. Yes. Jadi biar dia mekar mewangi. Iya. Teteh sendiri pernah nggak ngelihat bunga magnolia? Belum pernah, Belum tapi pernah. aku cuma searching aja, tapi belum pernah lihat secara aslinya ya. Secara apalagi megang ya kayak Iya, gitu ya. belum pernah. Boleh Ih, tuh barangkali yang punya ini floris ya boleh my bawain God. ke sini. Ih, menarik banget. Saya juga nggak tahu magnolia tuh hidup di Indonesia Iya atau kan? enggak ya. Iya itu dia, makanya kayaknya enggak deh. Rare ya Rare kayaknya banget ya. iya. Oke. Mungkin kita lihat nanti kalau keluar negeri sampai tahu ada Siapa tahu kesempatannya. ada gitu ya. Kirain karena mamanya penggemar bunga gitu, kalau penggemar bunga kenapa enggak Ziva Melati Iya. Ziva Mawar gitu, atau Ziva Edelweiss atau Ziva Bunga Bangke kan Oh my God. jangan. Iya ya. Ziva Rafflesia nah gitu. Iya Arnoldinya nggak dipakai. Enggak Nggak dipakai, usah. tapi Oh, kan iya. baunya tetap nggak enak ya. Iya ya. Aduh. Aduh. Teh Ziva, kalau boleh tahu, kalau bakat nyanyi, kalau ditelusur-telusurin itu sebenarnya dari siapa sih Teh? Dari Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dong. Tapi Iya tahu saya dari Tuhan. Tapi maksudnya kan ada perantara sebelum ke Anda gitu. Kayaknya sih dari kakek ya.
Kakek dari sebelah mana tuh? Kakek dari sebelah mama. Oke, penyanyi profesional kah atau apa tuh? Enggak sih, cuman suka nyanyi aja. Tapi lumayan cukup stabil suaranya. Oke. Tapi maksudnya bukan yang bener-bener jadi Karir. Karir iya, karena emang sekedar hobi aja. Semua keluarga aku tuh rata-rata suka nyanyi. Termasuk Gitu. orang tua tuh. Iya, walaupun kalau mama suka ya nyanyi-nyanyinya suka ya sekedar aja gitu. Mama papa nyanyi suka sekedar aja. Terus kalau akhirnya bakatnya menurun di antara keluarga-keluarga yang lain, yang jadi karir hanya Teh Ziva doang. Oh, waktu itu ada ini nggak sih Teh diarahin misalnya, wah ini udah mulai terlihat nih bibit-bibit nyanyi, dikursusin gitu. Nah jadi awalnya banget itu karena kita sekeluarga pada suka nyanyi, otomatis kalau ngumpul suka nyanyi, ayo nyanyi yuk bareng-bareng. Wah ini kebayang nih kalau gitaran sama keluarganya Gitu. ada yang suara satu, suara dua. Iya harmoni. begitu. Oke, terus. Terus sampai akhirnya pas aku masih kecil, umur sekitar 2 atau 3 tahunan, itu aku disuruh nyanyi sendiri kan. Terus ini anak kayaknya ada deh nih bibit-bibit bisa jadi penyanyi gitu kan. Oke. Karena kayaknya kelihatannya on tempo, terus nadanya bener, padahal masih kecil Betul, gitu kan. 2 atau 3 tahun loh teman Mara bayangin. Terus Teh. Terus akhirnya mama kan ngelihat itu, aku jadi Arah. mendengar terus Oke. kan. Jadi kayak ini kayaknya ada bisa nyanyi, terus aku juga denger dan aku merasa tervalidasi kalau aku kayak bisa. Jadinya aku percaya diri akan hal itu. Oke. Terus sekitar kelas 6 SD baru aku dimasukin ke tempat les musik. Oke, Les nyanyi. bertahan berapa lama Teh? Karena biasanya orang tuh kalau masuk kursus musik 2 bulan aja nggak tahan gue pengen cepat bisa jadi nggak tahan. Aku juga sebenarnya bukan yang serajin itu, kadang suka bolos juga. Gak tau kenapa kayak kalau les tuh kok males ya, karena ngambil waktuku yang harusnya udah pulang sekolah tuh tidur jadi harus les lagi gitu kan. Oke. Terus itu kayaknya setahun kurang deh, setahun kurang. Itu cukup lumayan sih setahun itu lumayan bertahan banget tuh. dan itu juga lumayan dapet link banyak juga gitu. Jadi kenapa aku akhirnya dilesin, karena supaya aku bisa tahu bisa nyanyi di tempat ini. Kan biasanya suka kayak tempat les suka ngadain perform. nyanyi, iya perform di mall mana kayak di mall Iya mana. betul, di atriumnya biasanya Siapa ya. tahu kalau misalnya ada orang lewat, ini anak suaranya bagus. Kita kan kita nggak pernah tahu kan, bisa aja itu terjadi. Gitu deh. Jadi ketemu orang-orang hebat-hebat juga. Dikursusin kelas 6 SD Ya. gitu. Diajarin instrumen juga gak sih Teh sama orang tua di rumah, mungkin diarahin dibeliin ini piano dibeliin. Oh enggak. Jadi fun fact. Jadi pertamanya kenapa aku kan main gitar nih. Pertama kali aku main gitar itu aku termotivasi gara-gara ada satu teman aku cowok nih. Oke. Biasanya waktu masih SD kelas 5 kelas 6 itu Oke. pada baru-baru bisa main gitar kan, yang Oke. cowok-cowok kayak so ganteng gitu deh. Terus aku kayak nyobain pinjem dong, tapi nggak boleh Tapi gara-gara kan itu SD kan gitarnya gede bukan? iya gede banget, gitar emang gede kan? banget. Ya sekarang kan Iya. ada ya gitarnya 3/4. Iya, cuman yang oke. waktu itu emang gede banget. Terus temen aku bilang, ngapain sih, nggak boleh, cewek nggak bisa main gitar. Terus aku kayak, so tau lu, padahal emang aku waktu itu belum bisa. Betul. Nah, jadi kakakku sebelumnya pas dia kelas 3 SD, dia itu juga minta ke papa untuk Beliin gitar. gitar dong, tapi Oke. papa aku kayak, emang bisa. Terus akhirnya dia tetap minta, terus bisa aja, emang bisa gitu, jadi Oke. bisa. Oke. Terus pas aku kelas 6 itu aku minta ajarin kakakku main gitar, terus akhirnya bisa. Dengan gitar gede itu ya, Iya. gitar orang dewasa ya, Iya. gitar itu belajar gitar SD tuh nggak susah ya ininya? Agak susah sih, Jari-jari. apalagi yang kunci ini ya. Yang kunci balok ya, Iya. yang gitu-gitu yang nutup harus Itu nutup susah. semua gitu. Apalagi tanganku kecil banget kan sampai sekarang. Tapi untungnya sekarang udah ada gitar kecil. Betul, makanya itu juga kalau ngelihat kalau teman Mara ingat ya di audisi Iya. Idol juga kan pakai gitar kecil kan. Betul. Saya kebayang dulu kan gitar kecil kan baru-baru inilah gitu. Iya, bener. Dulu mah kan semua gitar tuh gitar klasik Iya, bilangnya. iya. Lagu pertama yang Teh Ziva fasih banget pakai gitar lagu apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya. Itu udah paling sering banget. Oh berarti di era-era itu ya emangnya. Kenapa Iya. waktu itu emang belajarin lagu apa aja sampai akhirnya yang fasih lagu Laskar Pelangi? Waktu itu tuh yang kuncinya Ade, Yang gampang-gampang doang, ya, iya. heeh. Terus iya sih lagu-lagu kayak naik ke puncak gunung gitu-gitu aja lah, yang penting bisa kan gue gitu. Sekarang Anda yang meremehkan seorang Ziva
tidak bisa bermain gitar. Lihat, masih tetap tidak bisa tentu saja. Tapi karirnya bisa sekarang. Puji Tuhan, alhamdulillah. Aduh, makin penasaran ya teman Mara ya sama petualangan musikal seorang seorang Ziva Magnolia. Abis ini kita akan ulik-ulik lebih dalam lagi. Apakah lomba pertama yang diikuti Ziva Magnolia atau lomba apa? Siapa tahu lomba BMN kan atau lomba Ya Fear Factor kan? Kita nggak tahu ya. Jadi teman Mara jangkem-kem stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kanlah di Mara Musik bersama Ziva Magnolia. Ziva Magnolia. Teteh, ada gak sih Teteh tuh punya panggilan yang berdasarkan ini gak? Misalnya, oh kalau orang manggil gua ini berarti dia temen ini. Kalau orang manggil ini berarti temen ini gitu. Ada. Apa tuh? Pak, berarti ada berapa jenis panggilan kah seorang Ziva ini? Sebenarnya banyak banget tapi kayaknya 3 aja deh. Apa tuh? Kalau yang mungkin kalau yang orang-orang yang formal gitu manggilnya Ziva. Ziva, oke. Terus kalau misal teman-teman SMA, aku nggak tahu kenapa tapi aku dipanggilnya Poi. Poi itu apa tuh? Jipoy. Oh, Jipoy. Jipoy. Aduh aku gak ngerti. Padahal kenapa bagusan Poi ya? Poi. Jipoy, oke. Iya. Terus kalau teman-teman yang setelah aku keluar dari Idol, oke. Njip. Njip. Nah, Njip tuh Sunda banget tuh Teh. Iya Njip, kan? jadinya Njip kan? gitu. Jadi Teteh kalau ke Bandung berarti manggilnya Njip gitu. Njip. Iya. Teteh sendiri lebih nyamannya dipanggil apa? Aku nyaman dipanggil apa aja. Oke. Dipanggil sayang juga boleh. Wah. Sayang, umur kita jauh berbeda. Lebih cocok jadi anak saya. Ya ampun. Aduh, kita balik lagi ke perjalanan musikal. Teteh masih ingat gak perlombaan atau lomba atau festival lah. Festival yang pertama kali banget diikutin oleh Teh Ziva. Ingat gak lomba apa? Ingat lagi. Apa tuh? Fashion show. Hah? Asli random banget kenapa Oh, aku bukan ingat fashion nyanyi. show. Bukan. Aku dulu tuh pas masih TK. Itu ikutnya fashion show pertama kali. Terus aku juga ikut-ikut lomba. Apalagi ya? Apa tuh? Lomba aritmatika mungkin? Olimpiade Enggak. fisika? Oh enggak. Enggak itu ya. Hampir doang ya. Itu hampir. Wah, hampir beneran? Calistung. Gila itu zaman bocil banget. Fashion show loh teman-teman. Secara postur mendukung sekali ya. Sangat tidak mendukung ya. Please. Enggak untuk fashion show anak-anak TK bener. gitu. Itu mendukung. Emang waktu itu ya mungkin didaftarin atau emang gimana Teh? Aku juga gak tahu ya karena mamaku mungkin ngeliat nih anak kayak pede banget gitu, berani anaknya. Oh, ini apa istilahnya pengen tampil terus gitu. Iya, kayak Oke. berani tampil lah gitu. Jadinya mamaku kayak ya udah ikutin aja deh nih coba fashion show. Terus lumayan. TK itu Iya, di ini ya TK. biasanya di Atrium Mall ya. Iya, aku juga nggak tahu tuh di mana aku lupa. aku ingat aku cuma ikut. Juara nggak tuh? Sempat pernah juara juga. Fashion show? Iya. Wow, juara 1. Juara 1, juara 2, juara harapan juga pernah. Wow, berarti Teh bisa menjalankan 2 karir sekarang. Enggak. 1 aja dah, penyanyi aja udah. Sama kalau boleh ya udah deh, film deh. Film boleh apa-apa, lah ya. boleh. Ya mungkin keguna juga Teh. Maksudnya mungkin di apa namanya catwalk itu kan ada actingnya mungkin ya, saya juga nggak tahu karena saya kan model ini ya majalah pria dewasa kalau saya jadi. Enggak lah, lihat aja kayak gini emang ada potongannya kayak gini. Gak tahu ya. Aduh, nah tapi ini Teh maksud saya kalau lomba nyanyi deh pertama kali inget nggak yang akhirnya jadi karir Teteh sekarang? Kalau yang pertama kali banget ya, kayaknya TK juga deh. Sempat TK. mewakili Sekolah itu? kabupaten waktu itu. Wow, kabupaten apa tuh? Kabupaten Bogor. Mewakili Kabupaten Bogor, Iya. berarti itu lombanya nasional dong? Kayaknya deh. Enggak, termasuk paling itu. enggak tingkat ini, daerah, kewilayahan mungkin. Iya. Wow, Jadi waktu itu masih TK. TKA. oke. Oke. Terus aku inget banget jadinya gara-gara aku ikut lomba itu. Terus aku sering ikut lomba jadinya jadi siswa teladan di TK. Wah, ternyata emang udah dari kecil berbakat ya teman Mara ya. Dulu pas lomba nyanyi pertama inget nggak nyanyi lagu apa? Kayaknya lagu-lagu anak kecil sih waktu itu. Apa aku tuh? juga lupa. Ya lagu-lagu ya kayak Apa naik-naik mungkin gitu kali ya. Mungkin kali ya, aku juga sampai lupa. Tapi yang aku inget, kalau yang bener-bener aku pelajarin ya, lagu pertamaku itu You Raise Me Up-nya Josh Groban. Aha.
Itu Itu lagu pertama pas aku. yang TK tadi teh juara nggak tuh? Juara. Wow. Juara, tapi pas yang mewakili kabupatennya tuh enggak tersisih. Oke. Apa sih teh yang akhirnya yang menurut Teh Ziva pribadi ya, yang akhirnya kepake di skillnya Teteh sekarang ya di industri gitu dengan mengikuti banyak lomba tuh apa sebenarnya yang kepake? Ini terlepas dari menang kalahnya ya. Setuju nih aku nih, Oke. aku senang sama pertanyaannya karena ternyata di setiap perlombaan itu ada banyak faktor yang dinilai berbeda juga. Oke. Ada beberapa juri misalnya di satu lomba ada yang menilainya tuh cenderung ke tekniknya. Oke. Ada juga yang cenderung ke penampilannya gimana cara dia bisa stage act-nya Stage act-nya, gimana. Terus ada juga yang emang udah di setting siapa yang menang. Kerap terjadi di negara Wakanda ini memang. Ya begitu. Jadi emang terus. jadi belajar jadi tahu Waktu itu perlombaan apa teh yang disetting? aduh lombanya Nggak. ternyata ada ini apa perlombaannya Oknum, itu mah oknum. emang tempat les aja. Oh kata iya, yang orang, kayak gitu ternyata mah. aku nggak les Itu di situ. Oh ya pantesan aja aku kalah sih. Gitu. Tapi emang ada lah yang begitu. Terus apa lagi? Iya, terus juga ada yang selera juga dari juri kadang-kadang. Iya sih, itu tuh salah satu hal tersulitnya juga ya. Kadang aku ngerasa gini, aku tuh nggak maksimal nyanyinya. Aku Oke. tahu aku jelek nih nyanyinya. Tapi karena jurinya suka sama yang tipikal nyanyinya kayak aku yang kayak pakai riff and drums, itu bisa jadi juara gitu. Oke. Jadi kayak ini tuh semuanya tuh bisa terjadi dalam perlombaan. Jadi kita liatin aja nih kalau misalnya lomba ini diadain per tahun, kita lihat nyanyinya nih pada bagus-bagus. Kalau bagus-bagus tuh rata-rata emang bener-bener tekniknya. Oh, berarti kita bisa ini ya mungkin teman Mara dari pola siapa juaranya kali ya Iya, yang kayak gitu betul. akhirnya. Nah dulu teh matters nggak tuh teh? Misalnya ketika ya ini aku juara 3 nih ya. Maksud saya itu membentuk seorang Ziva jadi pribadi yang ambisius nggak? Atau pokoknya gue mah seneng aja ikut vibes lomba tuh saya seneng gitu. Itu aku. Dan aku lebih suka belajarnya sih, ngambil ilmunya dibanding kayak aku karena aku yakin kalau misalnya menang terus kita nggak pernah ngerasain gimana caranya proses untuk menuju menang itu. Oke, Gitu betul. kan. Ha. Jadi aku malah nggak ada masalah nggak menang, tapi aku jadi tahu berarti salahku tuh di sini. Yang harus dipertahankan di sini. Oke, Gitu, nah jadi kalau mama sama papa involve juga nggak? Involve tuh dalam arti misalnya, Dek nanti gini gitu. Ada input kayak gitu nggak? kadang-kadang ada. Oke. Ada mama, papa sama kakak juga. Yang lebih musikal di antara papa sama mama menurut Teteh siapa? Yang paling musikal tuh? Atau yang better deh, yang better. Kalau nggak ada yang better deh, yang better from the worst. Kayaknya papaku deh masih lebih Musikal. lebih nyambung sama aku. Sama Kenapa kakak. tuh? Karena kalau mama nggak ini. Mamaku tuh suka kayak di luar Nurul ya, alias di luar nalar. Saya tadi Nurul siapa ya gitu apa nama mamanya gitu. Suka kadang-kadang ini mungkin beda selera juga kali Oke, ya. Jadinya beda aja. Teh, emang kalau dari segi selera musik nih ya, karena saya percaya tuh selera musik seseorang tuh mau tidak mau ada pengaruh orang tuanya tuh. Iya, pasti, ada pengaruh pasti. orang tua. Ha-ha. Kalau papa tuh selera musiknya gimana sih? Papaku tuh justru sukanya yang kayak jazz gitu. Oke, Papa- berarti lagu Matamu Melemah itu suka tuh jazz soalnya tuh. Oh ya beda, itu jazz nama Beda. orangnya ya. Ini genrenya. Genre musik. Oke. genrenya. Oh yang jazzy chill Iya. gimana gitu. Papa suka yang kayak bossa nova, Oke. suka juga yang kayak pokoknya kalau penyanyi zaman dulu tuh Papa sukanya dengerin Chris Kaihatu sama Utha Likumahua gitu. Oke, wah itu mah emang udah jazz ini banget. Kalau mama, Kalau Mama tuh sukanya yang kayak Vina Panduwinata. oke, Gitu. ada jazz juga ya. Mungkin Mama tipikal yang suka dengerin lagu-lagu yang populer deh kayaknya. Oh, Kayaknya ya. yang ini apa top 40 lah ya, top 40 chart bener. Billboard tuh Iya. mamah lah yang kayak gitu. Teh saya penasaran, lagu paling keras nih yang masuk ke Teh Ziva tuh apa sih? Misalnya band paling keras yang orang nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba Ziva tuh di playlistnya ada Slipknot tuh, Wow. ada Burger Kill tuh. Yang Aku- paling keras siapa? Yang masih masuk deh. DT.
Oh, Darut Tauhid, Aagim ya. Memang. Bukan Dream Theater ya. Tolong. Tapi itu ini banget ya selera anak kursusan musik tuh. Itu Biasanya ya? itu iya. Itu ya? DT tuh. Wah, ternyata dengerin Dream Theater. Tapi Tete tahu nanti DT mau konser Mei. Iya di tahu. di Ancol di Eco Park Iya kalau nggak salah. tahu. Tapi aku nggak bisa lagi. Lagi ada main ya. Ada. Nah, itu kan Papa jazz, Utha Likumahua segala macam. Mama top 40 Vina Panduwinata. Dapat DT dari mana? Dari kakak. Jadi kakakku kan karena dia anak musik kan. Jadi rata-rata tuh anak musik tuh pada suka semua genre gak sih? Iya betul. Kayak Especially yang ribet ya. DT itu kan ribet tuh. Iya. DT terus kayak aku tuh gara-gara kakakku jadi tahu ada apa namanya? Ada namanya itu Band metal, Dirty band. Loops. Oh, Dirty Loops. Nah, terus aku jadi suka banget ini Dirty Loops, gila nih orang-orang. Wah, kakaknya ini ya, apa ngedengerinnya edgy ya di luar ini ya, di luar Nurul. Iya, kayak Satu lagu DT yang nyangkut apa sih Teh? Saya penasaran loh dengerin Dream Theater nih. aduh. Ingat nggak yang mana? Sebenarnya dia yang instrumentalnya doang tuh apa namanya? Yang instrumental saya pikir tadi Tete akan ngejawab Spirit Carry Zone, biasanya itu tuh. Bukan, aduh apa sih? Metropolis. Bukan. Coba deh sebut lagi deh. Oh, YC Jam. Bukan. Yang instrumental DT, yang instrumental Jagalah Hati. Itu soundtrack DT Tete kalau main ke daerah Gerlong Masa itu iya? selalu diputar. Oh, Octavarium. Octavarium, wah wih, dia dengerinnya itu loh. Gila itu lama banget ya, hampir Jadi setengah jam. siapa tahu Death Squad, Burger Kill, atau siapa lagi band metal di Seringai, siapa tahu mau Wah, gila ngajakin. Aku harus mendengarkan lagi nih. Jadi di antara sekian banyak lagu Dream Theater dia milihnya Octavarium, itu rare dari Teh. Enggak, biasanya kan kita kalau saya penggemar Beatles, tapi sukanya Hey Jude, itu kan yang ini ya, yang basic lah. Ini mah Dream Theater Octavarium tuh jarang disebut gitu. Oh iya ya? Iya, itu orang yang nggak cuma kulit lah gitu. Ngeri juga nih. Jadi siapa tahu nanti Ziva akan bernyanyi seperti itu. Wow. Octavarium Dream Theater. Terus kita balik lagi ke perjalanan musikalnya ya. Tadi lomba pertama langsung mewakili kabupaten, teman Mara. TK coba ingat-ingat lagi. Saya dulu TK ngapain, dia sudah mengharumkan nama kabupaten loh teman Mara. Waduh. Nah terus akhirnya sebelum ikut Idol sempat daftar apa sih Teh? Daftar tentara ya kabarnya ya? Enggak sih, aku Daftar polisi ya? mau jadi atlet tadinya. Oh, asli? Atlet bulu tangkis. Oke. Random banget kan. Jadi dari kecil Fashion show, nyanyi, tiba-tiba atlet bulu tangkis. Abis ini apalagi nih kejutan di hidup seorang Ziva jadi ini? pelawak kali ya kita. Itu bisa Enggak. bentar lu. Atlet badminton tuh gimana ceritanya? Gara-gara apa tuh? Jadi balik lagi nih, keluarga besar aku suka olahraga. Jadi olahraga sama musik. Oke. Terus mamaku ini dia tuh berlima bersaudara. 4 cewek 1 cowok. Oke. Yang cowok 1 tinggalnya agak jauh nih. Nah yang 4 ini suka main bulu tangkis. Ibu-ibu suka main bulu tangkis aja gitu di klub gitu. Jadi kayak ada perkumpulannya. Terus aku kalau pulang sekolah suka ikutan. Iya kan mama nggak ada di rumah, jadi aku pulangnya ke gor. Terus ikutan main. Di situ lewatlah ada orang di klub itu. Terus ngelihat nih pelatih. Nih bocil bagus juga nih pukulannya katanya gitu. Terus abis itu Bu anaknya dilesin aja Bu gitu. Soalnya kayaknya ada bakat nih. Terus abis itu aku dibilang gitu kan sama mama. Terus mau nggak Dek? Les bulu tangkis? Boleh cobain deh gitu kan. Pas dicobain ternyata aku udah mau gila. Karena itu fisiknya kuat banget, harusnya kuat banget. Aku nggak kuat. Ngeri ya? Ngeri banget itu. Berarti, itu sebelum aku les nyanyi tuh, kelas 3 atau kelas 4 SD tuh. Oh jadi sebelum nyanyi justru les badminton dulu. Teteh tapi tahu nggak ucapan yang diucapkan oleh pelatih tadi adalah ucapan template tiap dia ngelihat anak kecil gitu. Itu dia. Pas aku baru ini orang emang pengen aja kali ya. Iya biar pada les sama dia. Gitu. Jadi dia tiap ngeliat anak kecil, bakat nggak bakat, ini kayaknya bakat deh Bu gitu. Kalau orang yang love language-nya words of affirmation langsung wah. Tapi mungkin nggak Teh itu kalau kita tidak menemukan seorang Ziva sebagai penyanyi sekarang gitu, mungkin nggak kita menemukan Ziva
sebagai atlet badminton? Kayaknya enggak deh, karena aku capek banget dan banyak banget yang lebih jago. Aku udah nemu orang ya, aku ikut lomba. Oh pernah ikut turnamen? Pernah ikut turnamen antar sekolah doang sih, tapi langsung nemu yang jago banget. Gila, dan sekarang beneran tuh jadi atlet anaknya. Siapa tuh? Jadi atlet nasional? Ya pokoknya sekali ikut lomba gak tahu deh, mungkin orang-orang ada beberapa yang tahu, mungkin kalau yang Yang ngulik badminton ya? Badminton lovers gitu. Namanya Yasnita Anggira. Oh cewek? Cewek. Oke. Jadi kan cewek lawan cewek kan. Oh iya. Itu aku cuma dikasih 211 210. Wow 210 Bayangin. tidak berbuat apa-apa dong Anda ya. Aku kayak, aku nggak usah deh, aku nyerah deh jadi pemain bulu tangkis. Aku gak ada apa-apanya, aku mau jadi penyanyi aja udah. Akhirnya gantung raket. Iya. Gantung raket. Ganrak, iya. Siapa yang tahu nih teman Mara, coba bayangin kalau kita punya atlet badminton namanya Ziva Magnolia main di All England kan siapa tahu. Wow. Siapa tahu. Seru banget. Tapi kalau sekarang kalau diajakin main badminton masih bisa nggak tuh? Masih. Sedikit-sedikit. Ya main buat olahraga hobi-hobi biasa sih ya oke lah ya. Boleh lah diajakin aku teman-teman. Akhirnya ini ya mungkin sekarang karena mungkin Teh Ziva ngerasain banget pelatihan fisiknya banget, berarti atlet-atlet tuh ngeri ya. Iya banget, sampai dengkul tuh ya, jalan biasa tuh sampai gemeter. Emang dulu latihannya berapa kali dalam seminggu, berapa kali? Jadi ada dua tipe latihan, yang tipe pertama itu yang rame-rame, sama satu lagi yang private. Oke. Nah aku sempet ikut yang private juga. Yang private nih jadi ada satu box gede isinya kok semua. Itu dilatih pakai pokoknya kayak apa? Service. Pokoknya pertama kali kita harus muterin lapangan. Oh iya pemanasan. Iya pemanasan, muterin lapangan terus balik pemanasannya larinya tuh lari mundur. Terus kayak beep test gitu. Oke. Habis itu kayak mindahin bola harus kayak dari tengah ke depan, ke tengah lagi ke kiri, terus betul. ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang. Kayak, oh my god, aku kayaknya nggak bisa deh. Itu ini ya buat melatih kan, karena bulu tangkis kan harus cepet ya pindah-pindah ininya segala macam. Berarti gitu sempat punya pemain badminton favorit nggak Teh? Pemain badminton favoritku Kak Jojo sih. Oh iya, itu ini ya mentereng banget lah ya. Sama gitu. yang baru-baru ini mendapatkan gold medal ya. Oh berarti Teteh masih memperhatikan ini ya? Dong. Bukan tidak mungkin kita dukung Ziva menjadi ketua PBSI. Aduh ya ampun, aku nontonin aja. Aku udah happy banget. Aku tuh sampai saking aku suka keluarga aku suka banget bulu tangkis. Badminton. Dulu waktu aku masih kelas 6 SD juga nih. Itu ada pertandingan itu kalau nggak salah All England. Indonesian Open deh. Oke. Ya. Terus aku datang tuh jam 5 pagi. Pagi-pagi udah nyampe nonton. Pulangnya nyampe rumah jam 5 pagi lagi. Hah? Cuman buat nonton bulu tangkis. Gila sih. Berarti badminton freak sekeluarga ya teman Mara ya. Parah itu keluarga besar tuh masalahnya. Kita ikut rame-rame gitu. Iya. Berarti ini tuh kebayang ya, bukan tidak mungkin kalau misalnya teman Mara sedang mendapati seorang Ziva ini lagi break, mungkin terus dia nonton di handphone gitu. Yang gitu-gitu. Iya, itu yang dilakukan. Tapi ini soalnya ya punten-punten ini pendapat saya pribadi, tapi kayaknya hampir dari semua kita setuju gitu. Kita mah Brazilnya badminton gak sih? Iya kan, soalnya kan kalau sepak bola belum seoke badminton nih prestasinya. Betul. Mungkin OTW ya. OTW. Kalau bola. Indonesia tuh kalau dibilang badminton kita tuh Argentinanya gitu. Kita tuh cakep, Brazilnya. iya. Waduh. Terus abis itu balik lagi lah. Nah nge-adjustnya gimana Teh? Kan pasti kan kita tuh kalau menjalani segala sesuatu, apalagi yang rutin kan, kita pasti udah ada di atmosfer itu tuh. Udah ada di oke, gue atlet nih kayaknya di gue nih. Gitu segala macam. Terus abis itu nyanyi, adjustmentnya gimana ke nyanyi lagi? Jadi awalnya emang aku tuh selalu beriringan dari kecil. Nyanyi bulu tangkis. Jadi umur 3 tahun itu juga aku udah tepok-tepokan. Udah maksudnya kayak aku sering banget waktu itu tuh ke GBK, ceritanya kan kayak olahraga kan pagi-pagi. Terus aku main sama papa atau mama gitu, aku tepok-tepokan tapi aku masih kecil banget kan. Jadi orang tuh suka pada nontonin, lihat tuh deh ada anak kecil bisa main bulu tangkis yang kayak gitu. Jadi kayak pajangan aku diliatin sama orang yang kayak gitu-gitu. Badut. Iya, Jadi badut. Iya, terus jadinya kayak kalau misalnya nyanyi kan emang misalnya setiap minggu suka nyanyi di gereja. Terus kalau main bulu tangkis ada ekskulnya di sekolah. Jadi kan kayak maintainnya tuh selalu
beriringan aja. Sampai akhirnya kayaknya aku harus memutuskan nih mana dulu nih. Oke, aku coba main bulu tangkis ternyata capek Fisik nggak banget. Ya kuat. udah deh jadiin Oke. hobi aja. Terus coba kalau nyanyi aku senang juga nih. Udah lumayan dapat link lama-lama. Ya udah deh nyanyi aja deh. Aku mau seriusin di nyanyi gitu. Oke, Teteh, apa kalau soal badminton ini nih ya, terakhir kali main badminton kapan? Terakhir kali, di antara terakhir sekarang kali kan ya. lagi padet nih, lagi sibuk. Iya. Terakhir kali kapan? Tahun lalu kayak tengah tahun lalu deh. Udah lama banget. Oke, itu Biasanya tuh sengaja mainnya atau nggak sengaja karena break gitu? biasanya tuh suka Yang itu ngajain? diajak Lili biasanya. Oh dia jago juga? Dia tuh cowoknya main bulu tangkis jago. Nah jadinya sering main bulu tangkis tapi waktu itu tuh biasanya gitu kita kan suka nggak tahu ya jadwal Iya. sesama kita tuh kapan kosongnya. Jadi Lili suka tiba-tiba nelfon main bulu tangkis yuk. Kalau aku lagi bisa yuk gitu. Kalau lagi enggak ya nggak bisa dong. Oke, untuk ukuran sesama penyanyi, Lili lawan yang tangguh nggak tuh? Kalau sama cowoknya tangguh. Enggak, kalau sama Lilinya. Aku lawan Lili. Heeh. Oke lah ya, mungkin soalnya sekarang dia mungkin udah banyak latihan juga kan. Oke. Aku betul, juga nggak betul. tahu belum main lagi nih sama Lili nih. Oh boleh. Berarti Lumayan lah. bener ya. Apa dulu tuh ada lagu Teteh zaman Apa tuh, dulu. apa tuh? Badminton di mana-mana. Berarti sampai sekarang tuh ya badminton Iya. di mana-mana ya. Iya. Teman marahnya yang jangan kemana-mana. Abis ini kita akan ulik gimana proses seorang Ziva Magnolia masuk Idol sampai akhirnya menurunkan album judulnya Magnolia. Jadi jangkem-kem ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari masih bersama Ian Kanlah di Mara Musik bersama. Ziva Magnolia. Untuk yang ketinggalan tadi ya teman Mara ya. Tadi kita udah nanya arti nama Ziva Magnolia. Ziva ini diambil dari bahasa Ibrani. Nah artinya perempuan yang baik hati. Baik sekali. Perempuan yang baik hati, alhamdulillah ya berarti benar nih ini kan nama adalah doa. Iya. Jadi itu benar terlaksana, terwujud. Amin. Terus magnolia itu ternyata salah satu jenis bunga. Barangkali nih teman Mara kita masih menunggu nih ya teman Mara ya. Barangkali ada yang punya bunga magnolia segera bawalah ke sini. Terus juga tadi kita ngebahas fun fact, salah satu fun fact adalah Ziva ini hampir saja menjadi atlet badminton. Coba kalau dia berpasangan ganda campuran kan sama Jojo sama ini lumayan tuh. Teteh ngomong-ngomong soal atlet, saya ada tebak-tebakan yang menurut saya lucu. Tapi tentu saja tidak menurut semua orang. Tapi ini saya mau nyoba saja karena saya mempersiapkan ini sudah dari sahur. Oke. Saya akan Wah, nyoba. sangat niat ya. Siapa tahu lucu. Apa nih? Atlet-atlet apa yang ketika dia memasuki tempat dia bertanding, dia malah sakit. Jadi kan misalnya sepak bola tuh kan masuk ke lapangan tuh, gitu berdoa. Nah ini atlet apa teh yang ketika dia memasuki tempat dia bertanding, dia malah sakit. Nih kayaknya aku tahu deh. Apa? Apa ya? Apa coba? Wisma Atlet. Bukan. Oh, bukan. memang itu dijadikan tempat tempat karantina COVID, tapi bukan itu. bukan. Tahu nggak apa? Apa? Bismillah ya. Atlet yang ketika dia masuk ke tempat bertanding dia sakit, atlet peyut. Bisa tepuk tangan, dibantu tepuk tangan teman-teman, bisa dibantu tepuk tangan. Tapi ini lucu kok. Ya. Jadi silakan Lucu. dipakai ya, gitu. Nanti kalau dipakai kredit ke saya karena royalti tidak ada yang gratis, kreativitas tidak ada yang gratis. Nanti boleh di IG storyin atlet apa yang kalau ini atlet peyut gitu. Tapi boleh saya jelaskan itu kan plesetan tengah atlet peyut Iya, gitu. atlet Oke. piyut. Saya takutnya nggak tahu Sakit jadi. perut ya guys ya. Ya, atlet peyut gitu. Oh, gitu. Jadi dia masuk, aduh gitu. Kamu Bagus, atlet apa? Atlet peyut gitu. Bagus. Lumayan. Mantap. Aduh, kita balik lagi. Ini daripada atlet peyut. Teteh sebelum idol teh. Sebelum idol sempat ngikut ini di luar fashion show sama badminton ya. Nanti dijawabnya ada saya dulu ngedaftar badminton tingkat RT tuh di Mutiara ini gitu ya. Ya ampun. Aduh rahangku. Pipiku pegel. Lumayan tuh atlet peyut. Yang lain mah gak ketawa teteh karena udah sering dengar. Oke, apa? Sebelum idol teteh apa sih ajang pencarian bakat pertama? Maksudnya yang nasional tapi yang teteh ikutin. Indonesian Idol. Idol itu kali pertama atau ini?
Itu yang kali keberapa? Jadi waktu itu sebelum musim ke-10 nih, di angkatan yang Marion Jola gitu-gitu, aku sempet ini audisi juga. Jadi aku tuh di DM juga untuk close audition, terus ternyata aku masuk, udah lumayan jauh juga tuh sampai hampir ke spektakuler. Juri utama doang sih, karena waktu itu kan yang dari baris gitu. Nah di situ aku mengundurkan diri karena ternyata di tahun itu aku ada di gereja itu ada pendalaman iman gitu, yang pokoknya namanya katekisasi dan memang harus di tahun itu, kalau enggak susah lagi gitu loh buat mengikuti sesi itu ya. Terus akhirnya kayak ya udah deh aku pilih itu dulu, karena nanti kalau misalnya mungkin rezekiku di idol ya pasti Tuhan bakalan punya jalannya sendiri. Jalan lagi, gitu. Terus akhirnya di tahun berikutnya 2019 aku di DM lagi sama orangnya. Terus habis itu ikut close audition. Ini di DM gereja ya? Bukan ya. Dong. Udah selesai yang dari di DM idol nih, di DM gereja lagi ternyata. Iya. terus. Itu terus akhirnya udah deh jadi idol. Nyangka gak sih teh perjalanannya akan sejauh ini? Jauh banget. Jujur, ini makanya. Tuh kayak jauh banget, jadinya kayak gak nyangka. Kejauhan ternyata. Kejauhan tapi aduh kalau balik lagi jauh juga udahlah, ayolah. Kayak gitu. Baik banget Tuhan, makasih gitu. Terima kasih. Kayak aku gak nyangka sih sampai sejauh ini gitu. Teh dalam setiap perlombaan nih ya, entah dulu pas masih TK dan segala macam, apalagi ini pas idol yang bolehlah kita bilang ruang lingkupnya lebih besar, ada link yang banyak sekali di sana gitu ya. Ada target gak sih teh? Seorang Ziva tuh punya target gak sih ketika menjalani lomba kayak gitu? Oke, di lomba ini gue minimal 10 besar deh. Kalau target enggak, tapi harapan pasti ada. Harapannya pasti juara 1 dong pengennya, karena lumayan kan cuan ya biasanya kalau menang ya. Ya gak apa-apa juga kan, memang faktanya hadiahnya ada itu kan. Iya. Tapi ada juga yang waktu itu aku ikut lomba karena aku suka jurinya. Jadi jurinya waktu itu Kabar Sena. Oh iya, Kabar Sena jadi juri, terus Nes aku Academy ya. Iya betul. Tapi lombanya bukan itu yang aku ikutin. Lombanya ada lomba online gitu namanya Star Voice. Dan karena aku pengen dijuriin sama dia, jadi aku ikut lomba itu. Hanya pengen ngerasain di jurinya dia nih kayak betul. gitu. Karena aku cuma pengen kenal aja sama Kabar Sena. Wow, sekarang beliau jadi vokal director ya dan segala. Udah pernah bekerja sama? Aku belum pernah karena kebetulan label kita berbeda. Oh jadi, ya mudah-mudahan nanti. Tapi itu kan temboknya nggak terlalu tinggi ya. Kalau label mah bisa bicara-bicara sambil ngopi-ngopi lah. Betul. Mudah-mudahan nanti kesampaian ya. Amin. Kapan terakhir kali ketemu Barsena? Aduh udah lama banget, parah. 3 tahun lebih udah ada? Lebih. Dari aku sebelum idol pokoknya sampai pas selesai idol pun aku belum ketemu lagi sama Kabar Sena. Dia pernah notice Teh Ziva gak sih? Pernah notice Ziva bagus nih ininya lagunya atau penampilannya? Iya pernah. Waktu itu lagu pas aku nyanyi lagu apa ya? Lagu Terlanjur Mencinta. Oke, pas udah rilis ya berarti. Pas udah rilis itu di cover sama Kabar Sena. Wow. Ya udahlah kalau begitu kita langsung saja hadirkan. Ini dia. Barsena. Enggak, ini dia tadi yang pelatih badminton tadi Teteh, karena dia masih nyari karena Teteh ada bulan tertentu belum bayar. Udah kok aman. Astaga. Ya enggak, tentu saja kan Barsena kan sibuk, dia ngapain dia kesini gitu. Iya juga ya, kalau badminton lagi umroh. Kan, iya gitu, kalau badminton kan bulan puasa kan gak latihan, jadi kita hadirkan aja, mungkin ada yang belum bayaran nih dia bulan ini. Aduh, tapi kita doain ya mudah-mudahan karena Barsena itu salah satu riff and run-nya enak. Ngaco sih. Wah, itu. Aku ngerasa ngelihat diriku di versi laki-lakinya. Di versi laki-laki, betul. Tapi Ziva kalau versi laki-laki emang Barsena meliuk ke sana kemari segala macam. Tapi lebih dewa lagi sih. Parah sih. Saya tuh sukanya ketika Barsena bawain Rapuh Padi kan, dia sempat ini kan sempat ngerilis single nge-recycle Rapuh Padi itu. Keren Cakep banget ya. Sih. Kita tunggu tuh 2 orang ini kalau bekerja sama kayak gimana ya. Tapi yang jelas sekarang Ziva ini sedang bekerja sama salah satu legend juga ini. Legend banget. Ada Mas Yofi Widianto, Akang sebenarnya dalam Shopee mah dari sini Akang, ya. Iya betul. Terus bukan Kang Yofi lagi. Kang Yopi. Oh iya bener. Iya, Kang Yopi. Iya. Kang Sunda dia. P jadi P. Kang Yopi gitu.
ketika akhirnya perjalanan ngebawa Teh Ziva jauh banget ketemu Kang Yofi ya. Apa rasanya Teh? Mungkin dulu pas Kahitna ngetop Teteh baru lahir kali ya? Kayaknya aku belum lahir tuh Kahit. Iya kan, soalnya 2001 tuh mungkin Kahitna udah album keberapa Iya, gitu. kayaknya. Sempet ngerasa star crush gak sih Teh? Parah. Itu kayak aku tuh waktu sebelum, pokoknya dari kecil tuh gak mungkin banget kita gak pernah ngedengerin lagunya Mas Yofi. Betul. Kayak di penyanyi-penyanyi yang lagi terkenal, Lagu Mas Yofi. Lagu Mas Yofi. Gitu. Pokoknya kayak, ya ampun aku gak bisa berkata-kata karena emang dari awal aku ketemu sama Mas Yofi nih udah suka banget gitu sama karya-karyanya. Terus dapat kesempatan untuk punya lagu bareng-bareng itu pertama kali sebelum Menyesal ini kan dibikinin lagu Terlanjur Mencinta. Habis dari Terlanjur Mencinta aku remake lagu Peri Cintaku. Betul. Terus akhirnya nyanyi lagu Menyesal ini dan semuanya tuh nggak ada yang gagal. Dan ini ya lagu beliau tuh khas ya maksudnya Khas entah banget, nadanya, betul. entah liriknya dan Kayaknya segala. emang Mas Yofi ini tuh literally tahu formula telinga masyarakat Indonesia. Dan tahu ciri khas penyanyi yang dia bikin lagunya gitu. Setuju banget. 100. Jadi kayak kayak jodoh banget ya lagu ini Iya. sama si waktu itu sama Marcel ya Peri Cintaku dan segala macam. Betul banget. Teteh 3 lagu Yovie Widianto di luar yang 3 tadi ya, di luar Menyesal, di luar Peri Cintaku dan di luar Terlanjur Mencinta yang Teh Ziva rekomendasi ini lagu Yovie Widianto versi saya the bestnya apa? Cuma boleh 3 tuh. Saya tahu banyak banget nih pasti berkeliling di kepala tapi Aku harus lihat dulu nih. Karena coba ya. Nah, untuk informasi aja nih teman Mara ya, lagu Menyesal ini sebelum dibawakan oleh trio LTZ ini sebenarnya adalah punyanya Reza Herlambang ya Teh ya. iya. Punya Reza Herlambang. Jadi pas keluar video klipnya bertiga, untuk saya angkatan lama, ini lagu Reza Herlambang. Ini kalau buat teman-teman milenial sekarang mungkin itu menganggap lagu baru, tapi ternyata itu lagunya Reza Herlambang dulunya. Apa Teteh udah ketemu 3? Sudah. Apa? 1. Bukan untukku. Bukan untukku. Ini ya Rio Febrian ya? Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya benar. Rio Febrian. Terus Kemenangan Hati. Ini idol pertama ya kalau nggak salah ya. Idol. Dan kau hadir saat nangis dan tawa. Gua duet coy. Gua duet sama Ziva barusan. Coba dipotong di TikTok, diviralin coba. Duet gue sama Ziva. Gila. Ziva kan lah nih dia. Terus yang ketiga. Takkan Terganti. Takkan Terganti. Marcel juga itu ya. Ya. Marcel Darwin tapi kabarnya ya. Bukan. Marcel Widianto. Bukan juga. dong. Marcelino Lefran kabarnya. Keker banget tuh kayaknya. Aduh banyak ya Marcel. Marcel Siaan ya teman Mara ya. Marcel Takkan Siaan. Terganti bukan untukku Rio Febrian sama Kemenangan Hati. Wah itu Kemenangan Hati itu idol pertama ya kalau nggak salah. Kedua. Kedua ya? Kedua apa 3 ya? Iya Kak Gea sama Kak Oh Diri. iya bener. Oh idol pertama ini Kak Joy sama Judy Delon yang lagunya Glenn. 3 berarti, soalnya kalau 2 kan Kak Mike Oh sama iya Bang bener. Judika. Ya pokoknya itulah ya yang Derly dan kau hadir itulah pokoknya. Tapi kita juga akan ngobrolin albumnya Magnolia. Ini yang ngasih judul Teteh juga. Aku ya. Filosofinya apa? Apakah karena ada keistimewaan sendiri dari bunga Magnolia ini? Jadi sebenarnya kenapa aku namain album aku ini Magnolia, karena itu termasuk identitas juga kan. Karena ada nama aku juga di dalam situ. Terus aku pengen albumnya ini bisa harum kayak namanya. Betul. Walaupun kita belum pernah mencium harumnya ya. Betul. Tapi udah banyak ya sekarang aroma Magnolia. Nah itu mungkin ya entah liquid vape entah apa pasti banyak banget lah yang gitu-gitu. Ya? Pengharum mobil aroma Magnolia. Yep. Dan ternyata terbukti benar teman Mara, harum di mana-mana albumnya segala macem. Teh apa sih rasanya? Kan dulu kan nyanyi ikut kompetisi segala macam. Masih ingat nggak di momen atau di hari pertama kali boleh nggak kalau saya bilang berarti pertama kali singlenya Terlanjur Mencinta ya? Iya. Ketika Terlanjur Mencinta itu didengar di radio, apa sih perasaan Teteh? Merinding. Kayak ya pun biasanya aku tuh suka dengerin lagu orang-orang. Maksudnya biasanya tuh aku suka nyari lagu orang lewat radio. Dan sekarang orang-orang bisa melakukan itu
Dan itu Tapi lagu itu lagu aku. aku. Gitu. Iya. Soalnya biasanya aku nyari-nyari referensi lagu yang mana nih yang enak tuh lewat radio kan. Iya, Zaman-zaman betul. dulu tuh. Terus nemenin kalau lagi di jalan. Terus ada suara aku. Ternyata ada suara aku. Video gitu. Awalnya gitu. Oh itu di videoin pas hari Iya, di videoin. pasti. Pokoknya sampai sekarang pun kalau misalnya laguku ada di radio dan aku lagi ada Lagi di mobil, denger? pasti aku videoin. Aduh, Seneng tapi itulah banget. ya apa kita merasa kayak Tuhan baik banget Iya, ya bisa itu. ngebawa sampai sejauh ini Betul gitu. banget. Teteh, nih kalau boleh saya tanya nih. Abis ini akan ada apa lagi sih dari seorang Ziva ini? Habis ini pastinya. Soalnya ngelihatnya kayaknya gasnya lagi kenceng gitu. Waduh, amin ya. Semoga produktif terus. Mhm. Jadi seperti yang sudah kalian lihat kan aku lagi ada beberapa project juga Yes. sama Liodra dan Tiara Mhm, dan Mas Yofi. mhm. Itu waktu kita recording, kita tuh recordingnya nggak cuma satu lagu, tapi 2 lagu. Wow. Jadi satu lagunya tungguin aja. Waduh. Terus ada satu lagu lagi yang kita ini sebenarnya bikin lagu ini untuk dirilis sebagai tema Piala Dunia. Piala ya? Dunia. Uh-uh. Nah, cuman kita masih Menunggu. menunggu apakah akan berlanjut atau tidaknya. Iya. Tapi aku berdoa yang terbaik, Yes. semoga bisa dirilis juga lagunya dan bisa berjalan lancar juga mungkin nanti. Amin. Amin ya. Itu juga yang tadi saya bawa ke siaran pagi itu teh karena ya ini terlepas dari apapun lah itu ya, tapi jangan sampai soalnya ada teh video di Instagram teman-teman yang nanti yang kalau jadi akan berlaga ya di Piala Dunia itu ya teman-teman sepak bolanya bilang bahwa jangan sampai mengorbankan mimpi-mimpi kami gitu. Iya. Termasuk ini Glorious Yes, judulnya ya sama betul. Word Genius. Yap, Wah, benar. Glorious with Word Genius. Ya. Waduh, ya tentu saja kita berdoa ya mudah-mudahan karena katanya sedang diurus oleh yang berwenang lah, Ya, yang Bapak Erick Thohir dan teman-temannya mudah-mudahan. Itu karena udah Mudah-mudahan. syuting video klipnya teh ya. Udah pokoknya lagunya aku suka banget dan semoga bisa membawa Indonesia ini nggak cuman di negara-negara kita aja nih yang tahu, tapi ke luar negeri. Keluar negeri karena itu jadi official theme songnya. Betul. Nice sekali ya, Amin. kita doakan yang terbaik. Dan abis ini kita akan denger Ziva Magnolia nyanyi teman Mara. Jadi jangan kem-kem ya tuh, langsung mendung aja nih mau nyanyi.